Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 02300012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana sih untuk mengakses EEPROM pada Arduino. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, di sini saya juga menggunakan sebuah software Arduino IDE yang akan digunakan untuk programnya. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Proteus yang nantinya saya akan menjelaskan untuk rangkaian dari EEPROM. Nah, di sini tambahannya di sini saya akan menggunakan sebuah hardware yang nantinya pensimulasinya kita berupa hardware. Nah, langsung saja. Untuk materinya di sini adalah EEPROM. EEPROM itu apa sih? Jadi EEPROM itu merupakan singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, EEPROM ini digunakan untuk menyimpan data ketika sebuah microcontroller itu tidak terdapat suplai tegangan. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya EEPROM adalah salah satu memori yang terdapat pada microcontroller Arduino yang mempunyai sifat tetap mampu menyimpan data walaupun saat tidak ada suplai tegangan. Jadi EEPROM ini dia dapat menyimpan data walaupun nanti tidak dapat atau tidak ada suplai tegangan. Nah, data pada memori EEPROM tersimpan di suatu alamat yang tersedia berdasarkan kapasitas memori dari EEPROM yang digunakan. Setiap alamat pada EEPROM mampu menyimpan data sebesar 8 bit. Dengan maksud bahwa satu alamat EEPROM dapat menyimpan nilai dari rentang 0 hingga 255. Jadi 8 bit ini rentangnya adalah 0 sampai 255. Ini merupakan kapasitas memori yang dapat digunakan pada EEPROM. Nah, di sini pada Arduino Uno atau Nano tipe 328 tersedia memori EEPROM sebanyak 1024 bytes. Artinya tersedia 1024 alamat memori EEPROM di mana setiap alamat dengan kapasitas 8 bit. Nah, untuk mengakses EEPROM itu sendiri kita harus menggunakan sebuah library dari EEPROM. Dengan cara kita harus menuliskan pada program Arduino, maksud saya pada program Arduino IDE, yaitu adalah fungsi atau program ini, #include eeprom.h. Jadi library-nya kita include-kan. Nah, kemudian di sini juga kita harus mengetikkan atau memberikan program untuk menyimpan data dan membaca data di EEPROM. Nah, programnya itu sendiri yaitu jika ingin menulis data di EEPROM, maka programnya adalah eeprom.write dalam kurung alamat di EEPROM kemudian nilai. Kemudian jika ingin membaca data EEPROM, maka variabel sama dengan eeprom.read, maka alamat di EEPROM. Maksud saya dalam kurung alamat di EEPROM. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan melakukan percobaan selama 2 kali atau latihannya sebanyak 2 kali. Yaitu latihan yang pertama adalah menyimpan nomor antrian dan loket di EEPROM dan kemudian mengambil atau membaca data di memori EEPROM. Setelah itu untuk latihan yang kedua adalah reset data EEPROM. Nah, langsung saja untuk yang latihan pertama. Nah, untuk yang latihan pertama ini merujuk pada materi sebelumnya adalah 7 segment multi-digit. Jadi, kemarin saya sudah pernah membuat video mengenai akses 7 segment. Jadi, ini merupakan tambahan dari akses 7 segment. Buatlah aplikasi pemanggil nomor antrian, tambahkan perintah program untuk menyimpan data nomor yang terakhir dipanggil dan loket pada memori EEPROM.
Setelah data tersimpan pada memori EEPROM, selanjutnya silakan dicoba cabut catu daya sumber tegangan, berikan jeda waktu selama 1 menit, kemudian silakan tancapkan kembali catu daya sumber tegangan. Setelah itu, buatlah perintah program untuk membaca data nomor antrian dan loket pada memori EEPROM saat awal dinyalakan, kemudian tampilkan pada display penampil. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaiannya. Jadi rangkaiannya merupakan rangkaian yang sama seperti Access 7 segment, di mana di sini tetap menggunakan satu buah Arduino Uno, kemudian di sini juga menggunakan 7 segment 4 digit ya. Kemudian transistor BC557, kemudian di sini ada tombol yang akan digunakan untuk mengontrol jumlah atau display angka yang akan tertampil pada 7 segment. Kemudian di sini saya tambahkan buzzer, di mana setiap penekanan tombol untuk buzzer ini akan aktif, seperti itu. Nah, untuk rangkaian dari akses EEPROM, ini seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Cukup mudah dan tidak rumit. Namun ini nanti ketika pemakaian di hardware, saya tidak menggunakan 7 segmen yang berupa satu digit seperti ini, melainkan nanti saya akan langsung menggunakan 7 segmen 4 digit, di mana dalam rangkaiannya nanti juga akan berubah untuk penyambungan atau wiringnya. Nanti saya akan menjelaskan kembali. Nah, pada rangkaian ini bisa kalian lihat bahwasanya di sini untuk yang 7 segmen bagian kanan sendiri ini merupakan nanti 7 segmen yang akan mendisplaykan sebuah digit. Maksud saya digit yang menunjukkan loket. Kemudian untuk yang 7 segmen yang Q3, Q2, dan Q1 ini merupakan 7 segmen yang nantinya akan mendisplaykan atau menunjukkan nomor antrian. Setelah itu, untuk yang loket pertama, ini nanti ketika loket pertama ini ditekan, maka akan menampilkan sebuah pendisplayan di sini. Loket 1. Seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke program Arduino-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menuliskan program dari Access EEPROM, di mana seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita harus menginclude terlebih dahulu library dari EEPROM. Di sini sudah diincludekan, include eeprom.h. Kemudian jangan lupa juga kita harus mendefinisikan tiap-tiap pin dari 7 segmen ke Arduino. Di mana di sini adalah define pin A berada di pin 13, kemudian pin B berada di pin 12, pin C ada di pin 11, pin D berada di pin 10, pin E adalah pin 9, pin F pin 8, pin G ada di pin 7, dan pin dot ada di pin 6. Setelah itu jangan lupa juga kita harus memberikan sebuah variabel untuk tombol loket, di mana byte kita menggunakan variabel, maksud saya tipe data byte, tombol loket A0, A0, A1, A2, dan A3, di mana maksudnya adalah loket tombol yang pertama itu dia berada pada A0 Arduino. Kemudian yang kedua adalah di A1, kemudian yang ketiga A2, dan yang keempat adalah A3. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk mendefinisikan pin transistor. Di mana pin transistor untuk yang transistor keempat ini berada di pin 5, kemudian transistor ketiga di pin 4, transistor kedua di pin 3,
Kemudian transistor yang pertama di pin 2. Yang di drive adalah di bagian basis dari transistor. Setelah itu, jangan lupa juga kita harus mendefinisikan pin buzzer, di mana pin buzzer ini untuk yang negatifnya dia berada pada ground dan positifnya dia ada di A5. Nah, setelah itu kita tuliskan untuk byte angka 0, satuan 0, puluhan 0, ratusan 0, loket 0, alamat satuan 1, 2, 3, 5. Maksud saya alamat satuannya 1, alamat puluhannya 2, alamat ratusannya 3, dan alamat loketnya 5. Nah, setelah itu kita buat atau di sini saya gunakan untuk pin A hingga pin dot itu sebagai output. Setelah itu untuk pin transistor 1 sampai dengan transistor 4, dia juga sebagai output. Nah, untuk pin buzzer juga sebagai output. Untuk tombol loket 1 hingga tombol loket 4, di sini saya gunakan sebagai input pull up. Nah, di sini untuk membaca pin buzzer, itu perintahnya ini, digital write pin buzzer high. Jadi kondisi awal dari pin buzzer adalah high. Nah, untuk membaca alamat EEPROM, kita gunakan jika ingin membaca alamat satuan, maka fungsinya, maksud saya programnya adalah satuan sama dengan EEPROM.read alamat satuan. Kemudian ketika ingin membaca alamat puluhan, EEPROM.read alamat puluhan. Kemudian untuk ratusan, EEPROM.read alamat ratusan. Dan untuk membaca loket, informasi loket, yaitu sama dengan EEPROM.read alamat loket. Setelah itu, masuk ke void loop. Dimana di sini untuk void loop-nya adalah ada tampil display, kemudian integer check tombol. Di mana untuk integer check tombol ini, kita menggunakan fungsi for. Di sini sudah dituliskan for integer i sama dengan 1. Jika i kurang dari sama dengan 4, maka i akan bertambah atau i++. Check tombol sama dengan digital read tombol loket i. If check tombol sama dengan low, jika check tombolnya dia low, digital read pin buzzer high, maka akan terbaca pin buzzer high. Ketika tombol ditekan, maka buzzer akan high, di mana high ini dimaksudkan bahwasanya buzzernya akan berbunyi atau aktif ya. Nah, di sini diberikan delay sebanyak 1000 second. Kemudian loket sama dengan i tambah nomor antrian. Nah, simpan EEPROM. Jangan lupa untuk menyimpan EEPROM. Jadi, simpan EEPROM ini digunakan untuk menyimpan informasi dari loket. Kemudian tampilkan display. For integer banyak kedip sama dengan 1, banyak kedip kurang dari sama dengan 1, maka banyak kedip akan plus atau akan bertambah. Setelah itu matikan semua transistor, berikan delay 10 second, kemudian tampil di display. Digital read pin buzzer low. Ketika pin buzzer low, while cek tombol sama dengan low, cek tombol sama dengan digital read tombol loket. Tampil display. Nah, untuk fungsi tampil display itu sendiri adalah ini. Void tampil display, byte lama tampilnya 5, byte jeda nyalanya adalah 5. Nah, kita gunakan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan lama tampil, maka i akan bertambah. Nah, ini jika ingin mengaktifkan digit 1. Nah, di sini kita harus mengkondisikan semua transistor adalah mati. Matikan semua transistor, setelah itu kirim data loket. Maka kirim data loket ini berarti tampilkan data atau keluarkan tampilan data di loket. Setelah itu aktifkan digit 1.
maka akan menampilkan data loket pada digit 1. Setelah itu diberikan delay. Delaynya ini memanggil fungsi jeda nyala. Setelah itu, untuk menampilkan data satuan atau mengeluarkan tampilan satuan, juga sama, kita harus kirim data satuan, maka akan mengeluarkan tampilan angka satuan. Setelah itu aktifkan digit 2. Di sini akan menampilkan informasi pada digit 2 hingga nanti ke digit ratusan. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke void tambah nomor antrian. Ini juga sama seperti 7 segment kemarin, akses 7 segment programnya sama. Seperti ini. Setelah itu untuk kirim data byte angkanya, ini untuk menampilkan angka 0 hingga angka 9 pada 7 segment, sama seperti yang akses 7 segment. Nah, setelah itu di sini untuk menampilkan digit 1 hingga digit keempat dari transistor, diberikan fungsi seperti ini, sama seperti video saya sebelumnya pada akses 7 segment. Nah, untuk menampilkan angka 0 hingga angka 9 pada 7 segment juga sama untuk programnya. Nah, di sini terdapat tambahan suatu program untuk menyimpan EEPROM. Melainkan programnya adalah void simpan EEPROM, di mana EEPROM.write alamat satuan, maka akan menampilkan satuan. Setelah itu, untuk menyimpan data puluhan, maka di sini ada program EEPROM.write alamat puluhan, maka akan menyimpan data puluhan. Kemudian EEPROM.write alamat ratusan, maka akan menyimpan data ratusan. Setelah itu EEPROM.write alamat loket, maka akan menyimpan alamat loket. Masing-masing diberikan delay sebanyak 10 second. Nah, untuk programnya seperti ini, jadi mungkin bisa langsung saja kita masuk ke hardware untuk pensimulasian secara langsung. Nah, sebelumnya di sini saya sudah merangkai untuk rangkaian dari 7 segmen untuk EEPROM. Jadi di sini saya menggunakan satu buah Arduino Uno, kemudian ada kabel transfernya. Setelah itu di sini saya menggunakan transistor BC557. Ini adalah transistor BC557. Setelah itu untuk mendrive dari basisnya saya gunakan sebuah resistor sebesar 1K untuk basis dari transistor. Nah, setelah itu untuk pada tiap-tiap digit dari pin A hingga pin G dari 7 segmen itu saya menggunakan resistor sebesar 220. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen 4 digit secara langsung dengan common anoda, dimana jika nanti kalian ingin merangkai, jangan lupa untuk memberikan atau melihat dari datasheet 7 segmen ini. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan 5 buah button, dimana untuk yang button yang paling kanan sendiri ini nanti akan digunakan pada latihan kedua, yaitu penggunaan tombol reset. Nah, untuk yang tombol 1, 2, 3, 4 ini digunakan untuk menampilkan loket maupun data antrian, dimana untuk yang ini merupakan loket 1, kemudian ini loket 2, loket 3, dan loket 4. Nah, di sini juga saya menggunakan sebuah buzzer, di mana setiap nanti penekanan tombol selama 1 kali, maka buzzer akan aktif atau berbunyi. Seperti itu. Nah, untuk penyambungannya sendiri, di sini dapat kalian lihat. Jangan lupa untuk menginisialisasi atau melihat bahwasanya ini harus terhubung pada Arduino.
pin-pinnya jangan lupa kalian untuk memperhatikan. Jadi untuk pin A itu dia berada di pin 13 di Arduino ini 13. Setelah itu ini pin B, ini pin C, pin D, pin E, ini F dan ini G. Nah, bisa kalian lihat mulai dari transistor ini ya. Jadi untuk kolektor dari transistor yang keempat itu dia akan terhubung ke D4. Akan terhubung ke D4 7 segmen. Setelah itu untuk yang kolektor 3 dia akan terhubung ke D3 7 segmen. Setelah itu untuk kolektor yang kedua dia terhubung ke D2 dan kolektor yang pertama itu dia terhubung ke D1. Setelah itu untuk yang emitornya di jumper antara transistor 1 hingga transistor 4. Nah, basis akan terhubung ke pin Arduino. Dimana pinnya itu ada di pin 5, 4, 3, 2. Jadi basis di transistor yang paling kiri itu akan terhubung ke pin Arduino pin 5. Terus untuk yang keempat ini, transistor yang ketiga itu terhubung ke pin 4, kemudian transistor yang kedua basisnya terhubung ke pin 3-nya Arduino, kemudian transistor yang pertama itu terhubung ke pin 2-nya Arduino. Nah, setelah itu untuk masing-masing dari angka yang tampil atau datasheet dari 7 segmen, untuk untuk huruf A, B, C itu kalian berikan resistor sebesar 220. Nah, untuk salah satu, untuk misalkan nih kaki satu resistor dia sudah tersambung ke pin A, kemudian untuk kaki resistor yang satunya itu akan tersambung ke pin Arduino. Setelah itu untuk button, dimana button ini untuk yang kaki satunya ini harus tersambung atau terjumper satu sama lain yang nantinya akan terhubung ke groundnya Arduino. Dan untuk yang kaki satunya dia akan masuk ke pin Arduino yang sudah kita inisialisasikan tadi pada program. Dimana untuk yang button pertama itu berada di A5, A0, kemudian button yang kedua berada di A1, kemudian button yang ketiga di A2, kemudian button yang keempat adalah A3, button yang kelima adalah A4, dan untuk yang A5-nya ini digunakan untuk positif di buzzernya. Yang negatif kaki buzzer ini mendapat ground. Nah, mungkin langsung saja bisa kita berikan tegangan suplai dengan cara kita tancapkan kabel transfernya pada laptop. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Pertama, awal dari penyalaan akan tertampil angka 0000. Nah, sekarang kita coba untuk menekan loket 1. Buzzernya berbunyi dan ini menunjukkan adalah loket 1 antrian 1. Kemudian kita tekan loket 2. Loket 2 antrian 2. Misal lagi saya tekan loket 2. Loket 2 antrian 3. Kemudian loket 2 antrian 4. Nah, setiap penekanan tombol buzzer akan aktif. Loket 3 antrian 5.
Setelah ini saya akan menjelaskan yang dinamakan penyimpanan data pada EEPROM. Ini nanti jika kalian tekan-tekan terus untuk penambahan loket dan juga nomor antrian hingga masuk ke ribuan atau digit ribuan ini bisa ya. Namun untuk menyingkat waktu mungkin saya sampai ke yang puluhan aja. Nah, misal di sini tertera angka 174. Nah, bagaimana sih mengetahui dari program data EEPROM, simpan EEPROM itu berhasil atau tidak? Nah, di sini kalian dapat lihat bahwasanya terdisplay angka sebesar 174. Nah, tadi kan dikatakan apabila EEPROM ini dapat menyimpan data ketika tidak didapat atau tidak diberikan tegangan supply, gitu kan. Jadi, misal sekarang kita putuskan power supply-nya atau kita putuskan catu daya. Kita putuskan catu dayanya, di situ kan tertera 174 ya. Kita putuskan. Nah, kita biarkan selama 1 menit. Dan kita tancapkan kembali apakah nanti display atau angka yang tertampil ini dia menyimpan atau tidak. Jika menyimpan maka akan tertampil angka 174 seperti yang sebelumnya diberikan tegangan supply. Nah, mungkin kita bisa langsung masukkan atau kita berikan tegangan supply lagi dan apa yang terjadi? Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya angka yang tertampil pada 7 segmen tetap menunjukkan angka 174. Berarti di sini bahwa dapat disimpulkan bahwasanya program EEPROM dan juga rangkaian ini berjalan. Dan simpan data pada EEPROM juga dia tersimpan dengan baik ataupun dia bisa menyimpan seperti itu ya. Soalnya tadi kan sebelum diberikan tegangan atau sebelum kita memutuskan catu dayanya, dia menunjukkan angka sebesar 174 dan ketika kita lepaskan catu dayanya selama 1 menit dan kita tancapkan kembali, dia tetap menyimpan sebesar 174 di sini. Nah, cara kerja dari EEPROM adalah seperti itu. Lanjut kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu penggunaan tombol reset. Di sini sudah saya siapkan juga tombol resetnya dan juga untuk sambungannya juga sama seperti yang tadi, bahwasanya yang kaki 1 dia akan masuk ke pin Arduino dan yang kaki 2-nya dia akan mendapatkan ground seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk latihan yang kedua, yaitu dengan menambahkan tombol reset, di mana tombol reset ini nanti akan digunakan ketika suatu data antrian itu digunakan keesokan harinya ataupun akan dimuat kembali. Di mana tombol reset itu nanti ketika 1 kali penekanan maka tombol akan, maka pada display 7 segmen akan tertera 000 atau dia mereset ke awal sebelum diberikan data yang untuk ratusan, satuan maupun puluhan seperti itu. Nah, di sini untuk programnya sama seperti yang tadi, hanya saja di sini akan menambahkan sebuah tombol reset atau satu buah button, di mana kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tipe data berupa integer. Tombol reset berada di pin A4 Arduino. Setelah itu untuk yang lain-lain ini sama. Jangan lupa untuk memberikan sebuah fungsi di mana di sini tombol reset itu sebagai input pull up. Nah, setelah itu untuk void loop itu berubahnya di ini. Kita menambahkan sebuah program untuk tombol reset di mana cek tombol sama dengan digital read tombol reset ketika cek tombol sama dengan low. Nah, ketika tombolnya ini ditekan, maka satuan akan berubah 0, puluhan berubah 0, ratusan berubah 0, dan loket akan berubah 0. Jangan lupa kita harus menyimpan pada EEPROM. Seperti itu.
Nah, di sini untuk yang lainnya sama, hanya penambahan itu tadi untuk data risetnya. Mungkin bisa langsung saja kita simulasikan atau bisa langsung saja kita lihat pada hardware-nya seperti apa. Apakah nanti untuk tombol resetnya dia bekerja atau tidak. Jika bekerja, maka setiap satu kali penekanan tombol reset, maka data ratusan, puluhan satuan itu dan juga loket akan berubah menjadi 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk latihan yang kedua yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya di sini untuk latihan yang kedua kita menggunakan tambahan tombol reset. Nah, di mana tombol reset itu nanti digunakan untuk mereset data ulang. Nah, ketika satu kali penekanan dari tombol reset, maka akan dari display loket nomor antrian digit 1, digit 2 dan juga digit 3 akan berubah ke 0 karena kita meresetnya berubah ke 0. Langsung saja mungkin kita bisa simulasikan. Nah, sebelumnya di sini saya masih belum mengupload program yang reset. Jadi kita harus mengupload terlebih dahulu untuk programnya. EEPROM-nya masih menyimpan ya di situ. Kita upload programnya. Nah, di sini sudah saya upload programnya, bahwasanya ini tertera data atau loket dan juga nomor antrian yang sebelumnya. Maksud saya pada latihan 1 dia tetap menyimpan di 174 ya. Ketika saya tekan tombol reset satu kali, maka di sini akan semuanya tertampil angka 0. Misal saya tekan tombol reset. Nah, akan tertampil 0. Seperti itu. Mungkin bisa kita coba lagi. Misalkan saya tekan tombol 1. Nah, misalkan di sini dia tertampil angka 102 ya. Dimana maksudnya loket 2 dengan antrian ke 10. Nah, ketika ingin saya reset, maka akan kembali ke data awal yaitu 0000. Saya tekan. Nah, dia sudah mereset di 0000. Seperti itu. Nah, untuk hardware-nya mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika penjelasan dari hardware saya kurang ataupun ada kesalahan. Terima kasih. Nah, dari simulasi saya di hardware tadi sudah membuktikan bahwasanya untuk EEPROM ini dapat menyimpan data ketika suplai tegangannya tidak diberikan. Nah, data yang disimpan juga sudah terbukti bahwasanya dapat menyimpan data pada alamat EEPROM sebanyak 8 bit atau dari rentang 0 hingga ke 255. Seperti itu. Jadi, untuk tombol reset juga sudah berjalan ataupun baik dengan ketika kita berikan penekanan satu kali, maka yang tertampil pada digit maksud saya pada digit 7 segmen dia akan mereset menjadi 0000. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika penjelasan saya banyak kesalahan ataupun ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.